Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus, kami juga minta tolong Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Supaya biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perikopnya adalah ini, Bapak Ibu. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Begini Bapak Ibu, angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah benda. Jadi kalau murid-murid berlayar ke arah depan, maka ada angin yang akan lawan mereka dari arah depan, melawan perahunya mereka untuk bergerak maju. Itu angin sakal. Lalu sekarang mari kita lihat ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang apakah angin sakal. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk lihat di ayat 26. Jelas Alkitab bilang waktu Yesus menampakkan diri, di tengah-tengah muridnya sedang mengalami perahu yang diombang-ambingkan oleh angin sakal pada jam 3 pagi. Waktu Yesus menampakkan diri, Alkitab bilang di ayat 26, murid-murid lebih takut lagi. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan, sebab hari itu sederhana aja, mereka pikir Yesus hantu. Tapi di ayat yang ke-27, ini yang Alkitab bilang, Yesus bilang sama mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah begini Bapak Ibu, kata tenanglah di situ, bahasa Yunani menggunakan kata tarseo. Tarseo itu artinya adalah begini, jadilah pemberani, yang pertama. Yang kedua, bersukacitalah. Nah yang ketiga, milikilah kepercayaan di dalam diri berkaitan dengan Tuhan. Milikilah confidence tentang Tuhan di dalam diri kita. Nah itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya waktu mereka mengalami perahu yang diombang-ambingkan, lalu mereka berteriak lebih takut lagi karena mereka pikir Yesus adalah hantu. Yesus bilang begini, "Hei, jadilah pemberani. Kamu harus bersukacita. Kamu harus memiliki confidence di dalam dirimu berkaitan dengan saya." Itu kata tenanglah. Baru kemudian ini yang Yesus ucapkan. Dua rangkaian kata. Ego, eimi. Aku, ini. Nah, begini Bapak Ibu. Setiap kali Alkitab mencatat dua statement ini. Aku ini. Ego, eimi.
Kata-kata ego eimi itu adalah kata-kata yang diucapkan untuk menegaskan sebuah realita. Jadi waktu Yesus berkata, aku ini, atau ini aku, atau ego eimi, dia sedang memberikan sebuah penegasan tentang realita dia. Nah, ego eimi sendiri, ini aku, itu artinya adalah begini, I am the existing one. Saya adalah Tuhan yang eksis. Dua, saya adalah Tuhan yang eksis pada present time. Tiga, saya adalah kiblat. Jadi hari itu Yesus memberikan penegasan kepada murid-muridnya. Kamu harus jadi pemberani. Kamu harus bersukacita. Kamu harus memiliki confidence di dalam dirimu berkaitan dengan saya, sebab saya, kata Yesus, adalah Tuhan yang eksis, dan kalau saya eksis, kalau saya hadir dalam kamu punya kehidupan, maka saya akan hadir pada present time, pada posisi sekarang. Lalu begini, saya ini kiblat. Jadi kalau kamu mau menemukan arah, atau kalau kamu mau mengarahkan pandangan, maka kamu harus mengarahkan pandangan kepada kiblat, which is Alkitab bilang, Yesus menegaskan, akulah kiblat, ego eimi. Amin. Lalu kemudian ini yang Yesus bilang, tenanglah, ini aku. Kalimat berikutnya adalah jangan takut. Kata takut di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata phobeo. Phobeo sendiri, Bapak Ibu, atau jangan takut, itu punya beberapa arti. Arti yang pertama dari phobeo adalah begini, dikuasai oleh ketakutan yang hebat. Arti yang kedua adalah karena dikuasai oleh ketakutan yang hebat, orang mengalami teror di dalam diri mereka. Nah, waktu orang mengalami teror di dalam diri mereka, arti yang ketiga adalah begini, ketakutan itu menjadi semakin besar. Makanya kenapa tadi saya bilang, waktu Yesus menggunakan statement ego eimi, itu berkaitan dengan sebuah penegasan. Kamu harus paham betul, kira-kira begitu Yesus bilang sama murid-muridnya. Jadilah pemberani, kamu perlu bersukacita. Kamu perlu memiliki kepercayaan diri tentang saya, karena saya ego eimi. Karena saya adalah Tuhan yang hadir pada waktu kekinian, lalu saya juga adalah kiblat. Supaya pada akhirnya kamu tidak mengalami atau tidak dikuasai oleh ketakutan yang hebat yang mendatangkan teror dalam diri, sehingga ketakutanmu akan menjadi lebih besar dibanding dengan keyakinan kamu tentang saya. Nah, kira-kira itu yang Yesus maksudkan waktu dia berbicara pada ayat 27, Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua kita tanpa kecuali, actually seluruh dunia mengalami goncangan hebat hari ini karena COVID-19. Banyak orang sudah bikin planning tentang apa saja yang berkaitan dengan hidup mereka dan berkaitan dengan rencana mereka di depan. Cuman rupa-rupanya yang terjadi adalah banyak hal melawan arah kita. Kita lagi berlayar ke arah depan, lalu tiba-tiba semua yang di depan tampaknya tuh ngelawan kita banget. Perencanaan-perencanaan kita tidak berjalan pada proporsi yang sebenarnya. Jadi kita mengalami goncangan demi goncangan, entah di dalam pekerjaan kita, entah di dalam usaha yang kita bangun, entah di dalam keluarga kita yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita mengalami goncangan, seluruh dunia mengalaminya. Nah, tentu saja yang akan muncul dalam kehidupan manusia secara wajar adalah ketakutan itu sendiri. Bagaimana kalau COVID-19 tidak selesai? Bagaimana tentang hidup saya bulan depan? Bagaimana tentang hidup saya tahun depan? Bagaimana kalau sampai tidak ada harapan? Sehingga kemudian yang akan terjadi adalah ketakutan itu akan menjadi semakin besar. Nah, hari ini dengarkan baik. Seperti hari itu murid-murid mengalami goncangan hebat karena adanya angin sakal, Yesus tampil juga di dalam hidupnya mereka. Hari ini pun Yesus tampil dalam kehidupan kita dan berkata kepada kita, "Hei, jadilah pemberani. Kamu harus bersukacita. Kamu harus memiliki confidence di dalam dirimu berkaitan dengan Yesus sebagai Tuhan." Mengapa? Karena dia adalah pribadi yang eksis. Dia juga adalah pribadi yang begini, Bapak Ibu, eksisnya itu, hadirnya itu pada present time, dan dia adalah kiblat.
Kalau kita mau mengarahkan pandangan kita, pengharapan kita, arah di mana mata kita tertuju, maka Yesus bilang, arahkan pada saya. Supaya pada akhirnya, kamu tidak dikuasai oleh ketakutan yang hebat, sehingga kamu mengalami teror dalam diri, goncangan, kekhawatiran yang sangat hebat dalam kehidupan tentang masa depan, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah ketakutan di dalam diri kita menjadi semakin besar dibanding dengan kepercayaan kepada Tuhan. Cukup jelas ya ini Bapak Ibu? Lalu coba, saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, dan coba Bapak Ibu garis bawahi ya, dia berjalan loh Pak Ibu, di atas air, mendapatkan Yesus. Sudah? Nah, sekarang di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah begini Bapak Ibu, tiupan angin sakal, angin yang besar, bukan angin sepoi-sepoi. Alkitab berkata, takutlah ia dan mulai tenggelam. Sudah berjalan dulu tuh, sudah jalan di atas air, artinya dia conquer the water itself, sudah tuh. Tapi kemudian angin bertiup, goncangan datang, gangguan datang. Gangguan inilah yang kemudian membuat ternyata kita bilang dia mulai tenggelam. Pada momen tenggelam, mulai tenggelam, ini yang Petrus teriakan, Tuhan tolonglah aku. Nah, kata tolong di situ Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata sozo. Sozo di situ artinya adalah selamatkanlah dari bahaya atau kehancuran. Jadi Petrus mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan selamatkanlah saya dari bahaya dan juga dari kehancuran. Nah, pengertian yang lain dari kata sozo adalah sembuhkan dari penderitaan penyakit. Berikutnya, sozo atau tolonglah itu artinya lindungi. Jadi, untuk cerita ini, rupa-rupanya tidak hanya berkaitan dengan realita hari itu yang dialami oleh Petrus. Cerita ini berkaitan erat juga dengan kehidupannya kita, Bapak Ibu, hari ini. Waktu saudara dan saya mengalami goncangan, semula kita semua berdiri tegak. Kepala tegak, kaki kuat, lalu kemudian goncangan datang begitu rupa, sehingga pada akhirnya lama-lama kita mulai mengalami keadaan dikuasai oleh ketakutan dan mulai turun tuh. Turun, Alkitab bilang mulai tenggelam. Nah, saudara dan saya harus mengerjakan seperti yang Petrus kerjakan. Arahkan pandangan kepada Yesus. Karena sebelumnya Yesus telah memberikan penegasan, ego eimi. Saya eksis pada present time. Lalu saya ini kiblat. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Lalu beranilah untuk meneriakkan kata itu, tolonglah aku. Kata tolonglah di situ tentu saja kalau saudara dan saya berhadapan dengan bahaya yang punya kemungkinan sangat besar untuk menghancurkan kita, maka kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus sebagai kiblat untuk minta tolong, minta diselamatkan. Lalu yang kedua, kalau saudara mengalami, ada di antara bapak dan ibu, mengalami sakit yang mendatangkan penderitaan, setengah mati, susah banget. Nah, kalimat ini pun saudara bisa pakai kepada Tuhan. Ingat, dia itu ego eimi. Dia hadir di waktu sekarang, dan dia adalah kiblat. Jadi, ini yang saudara dan saya perlu ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya sakit. Saya menderita karena sakit. Jadi, tolonglah saya, sembuhkanlah saya. Amin. Lalu kalimat berikutnya, lindungi saya. Kalau saudara dan saya berada dalam ancaman, ketidakpastian, hal-hal yang nantinya akan mencelakakan kita ke depan tampaknya, saudara dan saya dapat berkata kepada Tuhan yang adalah ego eimi itu, Tuhan, lindungilah saya. Amin.
Lalu coba saudara lihat di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Begini Bapak Ibu, kurang percaya di situ dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata oligopistos. Oligopistos atau kurang percaya itu artinya adalah begini: kecil kepercayaan kepada Tuhan karena ketiadaan konsistensi. Percaya pada Tuhan itu kecil karena memang nggak konsisten aja percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kurang percaya atau oligopistos itu artinya adalah begini: nggak membangun confidence di dalam diri kita, rasa percaya diri di dalam diri kita yang berkaitan dengan Kristus sebagai Tuhan. Jadi hari itu tuh Yesus bilang ini sama Petrus, Pet, kamu itu mempercayai saya, tapi tidak di dalam konsistensi. Hari ini percaya dan besok enggak. Lusa percaya dan lalu kemudian 1000 tahun nggak percaya, lalu kemudian percaya lagi tapi nggak mengakar. Kira-kira begitu tuh. Makanya Yesus bilang, kecil kepercayaanmu. Nah, begini, dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kurang percaya itu menggunakan kata little faith. Nah, kalau saudara mengkaitkan dengan iman sebesar biji sesawi, ini beda pengertian. Little faith atau iman yang kecil, kepercayaan yang kecil, itu berkaitan dengan ketiadaan konsistensi untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang kepercayaan sebesar biji sesawi, ya jelas kita tahu biji sesawi itu kecil banget. Tetapi Yesus bilang, siapa memiliki kepercayaan iman sebesar biji sesawi, maka dia bisa memindahkan gunung. Berarti kan bisa dikaitkan bahwa kalau kamu punya iman kecil aja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, statement Yesus itu, iman sebesar biji sesawi, itu berkaitan dengan konsistensi beriman. Sedangkan little faith di sini, Alkitab mengkaitkannya dengan kepercayaan yang tidak konsisten. Percaya yang tidak punya akar kuat. Sehingga waktu diombang-ambingkan oleh apa aja, kita itu mengalami naik turunnya percaya kepada Tuhan dan menjadi tidak percaya secara konsisten. Komitmen percaya kita kepada Tuhan itu tidak solid, kira-kira begitu Bapak Ibu. Makanya ini yang perlu kita uji dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan karena kita memiliki akar kepercayaan yang kuat kepada Dia di dalam firman nggak? Atau sesekali kita percaya pada Tuhan dan sesekali kita tidak percaya kepada Tuhan. Sesekali kita sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong, tapi sesekali pula kita mempertanyakan Tuhan ini kira-kira bisa nolong nggak sih? Gitu. Nah, ini yang Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya tidak membangun confidence di dalam kita yang berkaitan dengan Kristus adalah Tuhan, lalu ketika saudara dan saya tidak memiliki iman yang konsisten, maka yang terjadi adalah saudara dan saya akan terbiasa hidup dalam kebimbangan. Orang yang kurang percaya, mereka akan selalu bimbang dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, kata bimbang di situ, Yunani bilang distaso. Distaso itu artinya adalah goyah, 2, ragu, 3, mengabaikan. Jadi ini yang Yesus lagi bilang. Saya ini ego eimi, ini penegasan. Kamu harus paham betul bahwa saya ini adalah Tuhan yang eksis, Tuhan yang hadir pada present time. Saya juga adalah kiblat. Nah, ini bersumber dari firman. Makanya kenapa dalam Roma pasal 10 ayat 17, Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu saudara dan saya mendengarkan Tuhan punya firman dalam kehidupan kita. Nah, garis bawahi, setiap kali Alkitab mengajarkan realita yang berkaitan dengan mendengarkan, Alkitab selalu mengajarkan begini, bahwa saudara dan saya nggak bisa mendengarkan sambil lalu. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan dengan seksama
untuk kepentingan memahami apa yang sedang diajarkan buat kita. Nah, kalau orang sudah paham kebenaran, maka kepercayaan mereka kepada Tuhan itu akan menjadi solid. Kalau orang sudah memahami kebenaran, maka untuk beriman kepada Tuhan, justru pada waktu kita mengalami keadaan terombang-ambing dalam realita hidup, saudara dan saya akan memiliki iman yang sangat konsisten. Makanya hari itu ini yang Yesus bilang, kamu memiliki kepercayaan yang kecil terhadap saya. Kamu tidak solid, tidak punya akar yang kuat untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat kamu pada akhirnya waktu mengalami ditiupnya angin sakal, waktu mengalami diombang-ambingkan oleh angin sakal, Tuhan bilang pada Petrus, kamu goyah. Tuhan bisa tolong saya nggak ya? Kamu meragukan Tuhan punya kemahakuasaan. Lalu yang terjadi berikutnya adalah kamu mengabaikan realita kebenaran yang diajarkan berkali-kali kepada kita oleh Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang membuat pada akhirnya Bapak Ibu, peluang yang akan terjadi adalah kalau saudara dan saya udah bimbang, yang akan terjadi adalah jelas kita akan sangat dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu akan menteror hidupnya kita, sehingga ketakutan akan tampak jauh lebih besar daripada kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan terjebak kepada keadaan goyah, ragu, dan mengabaikan Tuhan dalam posisi Dia Maha Kuasa. Kita abaikan. Kita lebih gentar dengan masalah kita lebih gentar karena penyakitnya kita lebih gentar dengan situasi-situasi rumit yang sedang kita hadapi, lalu kita mengabaikan realita bahwa Tuhan Maha Kuasa, Dia mampu menolong, Dia mampu menyembuhkan, Dia mampu menyelamatkan. Makanya kenapa hari itu Yesus bilang kepada Petrus dan juga kepada semua muridnya hari itu untuk mereka dengar, hai orang yang kurang percaya, yang memiliki little faith, yang Alkitab bilang ini, nggak menaruh confidence kepada Tuhan, nggak memiliki kepercayaan yang sangat solid mengakar kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Kamu bimbang, kamu goyah, kamu ragu, kamu mengabaikan realita tentang saya. Nah, kalau hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingatlah baik. Hari itu Yesus bilang, aku ini, ego ini, aku hadir. Saudara dan saya tidak sedang menghadapi masalah rumit sendiri. Saudara dan saya tidak sedang menghadapi penyakit berat sendiri. Saudara dan saya tidak sedang memikul beban yang berat seorang diri. Enggak. Sebab waktu Yesus memberikan penegasan dan dengan menggunakan kata ego eimi, Dia mau agar saudara dan saya paham betul bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak sendiri Pak Ibu. Lalu yang kedua ini yang Dia bilang, hey, saya hadir bukan kemarin, saya hadir sekarang bersama-sama dengan kamu. Ingat, kita nggak sendiri. Amin. Lalu berikutnya ini yang Yesus bilang, saya kiblat. Matanya kamu, matanya Bapak Ibu, matanya saya juga, kita harus arahkan kepada Tuhan. Karena Dia kiblatnya. Angin sakal bukan kiblatnya. Penyakit berat bukan kiblat. Masalah yang sedang menggoncang hidupnya kita hari ini bukan kiblat. Kiblatnya kita itu Yesus. Supaya pada akhirnya ini yang terjadi. Saudara dan saya menjadi pemberani. Menjadi orang yang memiliki kepala yang tegak dan kaki yang kuat untuk menghadapi apa aja dalam kehidupannya kita. Menghadapi proses apa aja dalam kehidupannya kita. Lalu ingat baik, Yesus bilang, Tarseo, kamu perlu bersukacita. Kenapa orang perlu bersukacita waktu mereka sedang mengalami keadaan diombang-ambingkan, ditiup oleh angin sakal yang hebat? Karena begini, Yesus bilang, hey, saya hadir. Dan saya hadir sekarang buat kamu. Kamu hanya perlu memandang kepada saya. Karena saya adalah kiblatnya. Kamu harus bersukacita. Kamu harus menaruh confidence terhadap Tuhan itu sendiri. Amin. Supaya pada akhirnya ini yang Alkitab bilang, kamu bisa mengalami, saudara dan saya bisa mengalami yang Petrus alami, berjalan di atas air, Pak Ibu. Begini, berjalan di atas air itu mustahil dilakukan oleh manusia. Berarti Alkitab lagi bilang,
Kalau saudara dan juga saya, Bapak Ibu dan juga saya, menjadi tenang dan memahami betul bahwa Tuhan adalah ego eimi, mengarahkan pandangan kita kepada Dia sebagai kiblat, maka percayalah, kalau seandainya realita bilang pada kita, kamu nggak mungkin jalan di atas air. Nah, selama kita berpegang bahwa Tuhan adalah ego eimi, Dia adalah pribadi yang hadir dalam kehidupan kita untuk maksud penyelamatan, maka apapun yang tampaknya mustahil akan berubah menjadi tidak mustahil untuk saudara dan saya. Kita perlu melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita, realita tentang Dia Maha Kuasa, Dia penyelamat, Dia penyembuh, Dia adalah pembuka jalan, Dia yang menciptakan sesuatu yang baru, Dia yang membuat nggak ada jadi ada. Kepada realita itu kita harus berkiblat, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bisa hadapi apa saja, Pak Ibu. Amin. Nah, mari hari ini kita belajar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan. Nah, untuk bisa sangat mempercayai Tuhan dalam konsistensi, tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Kembalilah kepada firman. Biarkan firman Tuhan berbicara terus-menerus kepada saudara dan saya. Ingat, jangan diabaikan. Arahkan telinga, dengarkan dengan seksama, kejar pemahaman, sebab pemahaman akan kebenaran menciptakan iman secara natural dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga waktu kita berhadapan dengan quote and quote angin sakal, kita berhadapan dengan goncangan demi goncangan apapun dalam hidupnya kita menjadi pemberani-pemberani. Kita bersukacita karena kita tahu Tuhan itu bisa diandalkan. Dia hadir, Dia kiblat, kepada Dia kita akan mengarahkan pandangannya kita, supaya kita jangan dikuasai oleh ketakutan yang besar, lalu kita mengalami teror dalam diri, nggak bisa tidur, diserang oleh ketakutan, gelisah, bimbang, mengalami sakit yang parah dalam tubuh, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, mengabaikan realita bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Kita harus kembali kepada kesadaran Dia ego eimi, Dia hadir dalam hidup saya, Dia akan bantu saya, menyelamatkan saya, sembuhkan saya, tolong saya, membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi saya, supaya pada akhirnya, kalau toh saudara dan saya mengalami seperti Petrus, mulai tenggelam, tangan Yesus hari ini terulur kepada kita, supaya pada akhirnya kita merdeka dari ketakutan, kita merdeka dari kebimbangan, karena kita mempercayai realita kebenaran mengenai siapa Tuhan untuk kehidupannya kita. Amin, Bapak Ibu. Saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mari berpulang kepada Tuhan sebagai kiblat, berpulang kepada firman Tuhan. Bangunlah kembali kebiasaan yang benar, yaitu mengejar firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Belajar firman Tuhan, dengarkan dengan seksama seluruh pengajaran, pahami kebenaran, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Apapun yang saudara percayai akan selalu terjadi dalam kehidupan saudara, sesuai dengan Tuhan punya kedaulatan, dan sesuai juga dengan Tuhan punya waktu. Beranilah hadapi apa saja, saudara dan saya punya Tuhan dalam kehidupan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Kami tahu firman-Mu benar. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Jadi biarlah firman itu terjadi dalam kehidupan kami. Wahyukan diri-Mu untuk kami, ya Tuhan, supaya kami memahami betul bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup. Engkau eksis dalam hidup kami, dan Engkau eksis sekarang dalam hidup kami. Engkau adalah kiblat yang kepadamu sajalah mata kami tertuju, pengharapan kami tertuju. Kami berdoa biarlah kebenaran ini terbangun dalam hidup kami, supaya waktu kami alami goncangan, waktu kami mulai tenggelam, yang terjadi adalah kami bangkit kembali oleh kuasa firman. Kami
tidak ragu kepada Tuhan, kami tidak bimbang kepada Tuhan, kami tidak dikuasai ketakutan, tetapi kami tampil menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang bersukacita, karena kami paham betul, kami yakin betul, kami memiliki confidence dalam diri kami, bahwa Tuhan tetap adalah pribadi yang bisa diandalkan. Hari ini saya berdoa kepada semua saudara yang sedang mengalami goncangan dalam kehidupan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kuatlah hari ini. Tenanglah dan kuatlah. Takutlah kepada Tuhan, berpeganglah kepada firman Tuhan, supaya pada akhirnya tangan Tuhan terulur kepada saudara, dan saudara akan tertolong, terselamatkan oleh Tuhan. Saya juga berdoa kepada Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit. Saudara bisa taruh tangan saudara pada tubuh saudara yang sakit, bagian dari tubuh saudara yang sakit. Saya berdoa di dalam nama Yesus, sejalan dengan kepercayaan saudara kepada Tuhan dan firman-Nya, bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan. Jadi hari ini di dalam nama Yesus, bilur-bilur Kristus yang menyembuhkan itu menjamah saudara punya bagian tubuh yang sakit, menyembuhkan saudara secara sempurna, supaya pada akhirnya saudara dapat bersaksi kepada banyak orang bahwa memang benar Tuhan adalah ego eimi, hadir pada hari ini, dan Dia juga adalah kiblat yang kepadanya kita mengarahkan pandangan, lalu kita terselamatkan dan kita tersembuhkan. Tuhan menolong saudara semua, sehingga pada akhirnya kita semua akan menyelesaikan proses ini dan tetap ditemukan berdiri sebagai orang-orang yang disebut dengan istilah pemberani. Meteraikan seluruh firman Tuhan ini dalam pemahaman kami dan juga dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.